saja Bang menjelaskan ada 3 kategori. Ya. Lantas bagaimana cara pendaftaran atau rekrutmen volunteer ini? Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Pemirsa Orbit Medan Channel yang setia, kita berjumpa kembali dalam program podcast Ngorbit, Ngobrol bareng Orbit. Segmen kali ini kita berkunjung ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, bertemu dengan Bapak Kepala Dinas Dr. Ismail Sinaga, yang notabene-nya beliau juga sebagai Ketua Bidang Sumber Daya Manusia untuk pelaksanaan PON 2024 Sumut Aceh. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau terkait volunteer atau sukarelawan PON yang akan dipakai atau untuk mensukseskan Pekan Olahraga Nasional yang akan digelar pada tanggal 8 sampai 20 September 2024 mendatang. Langsung aja kita bincang-bincang sama Pak Ismail. Selamat datang di program podcast Ngorbit. Makasih Pak Ari. Jadi volunteer atau sukarelawan, apa sih pentingnya sukarelawan ini dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional yang akan kita gelar nantinya? Baik, Bang Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kepada kita semua di ajang podcast ini dari Orbit ya. Ya. Tentu pertama kami mengapresiasi ya undangan kepada kami untuk memberikan sosialisasi terkait volunteer sukarelawan melalui podcast Orbit yang memang sepengetahuan kami ini sudah banyak followernya ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi bagian untuk sosialisasi. Jadi kembali kepada Bang Ari tadi yang menyampaikan apa sih pentingnya. Bahwasanya memang PON ke-21 tahun 2024 di Aceh Sumut, khususnya wilayah Sumut ini merupakan suatu peristiwa event olahraga yang belum tentu hadir ya. Bersejarah ya. Dan ini belum tentu hadir dalam satu kurun waktu kehidupan kita ya. Iya. Maksud saya begini, bahwasanya event ini kan dilaksanakan 4 tahun sekali. Benar. Sumatera Utara itu menjadi tuan rumah PON itu terakhir di tahun 1953, PON yang ketiga. Dan kemudian setelahnya, PON ke-21, itu baru kembali lagi singgah ke Sumatera Utara sebagai kita tuan rumah PON. Jadi artinya bahwa peristiwa ini tentu menjadi sangat penting ya untuk bisa kita menjadi pelaku ya, khususnya warga masyarakat Sumatera Utara, bagaimana kita bisa mensukseskan event ya Pekan Olahraga Nasional yang belum tentu ya satu saat kita bisa mengikutinya kembali. Iya. Saya kebetulan lahir di generasi tahun 73 misalkan ya. Mudah-mudahan sekarang sudah setengah abad ya. Belum tentu PON keberapa nanti saya bisa melihat dan menyaksikannya. Karena jadi putarannya itu kalau kita perhitung nggak dapat. Iya, dia kan 4 tahun sekali. Karena itu untuk tahun ini kan ada 2 provinsi menjadi tuan rumah, termasuk Aceh, Sumut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu kami melihat bahwasanya event ini adalah suatu ingin menunjukkan marwah Sumatera Utara ya. Reputasi Sumatera Utara kita adalah suatu wilayah ya dengan masyarakatnya yang multi etnik, dan kita memang siap untuk melaksanakan event ya yang berskala nasional, internasional bahkan ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita sudah bisa dikatakan sebagai masyarakat yang maju gitu ya, Sumatera Utara. Jadi kita harus tunjukkan kita sebagai tuan rumah yang baik. Dan artinya keberadaan sukarelawan ini tentu sangat penting untuk menjadikan event ini semarak ya. Kemudian event ini memiliki reputasi ya. Bisa menjadi legacy kepada generasi kita seterusnya. Kami menginginkan dalam event ini nanti volunteer atau relawan itu bisa memecahkan rekor. Misalkan ini tentu keinginan yang menjadi ambisi kita bersama ya. Misalkan kita harapkan bisa mencapai 70.000 misalkan. Itu 70.000 untuk menjadi sukarelawan. Nah, kemudian tentu juga kepada mereka yang nanti terlibat ya, maupun secara langsung maupun tidak langsung, tentu kita harapkan juga event ini akan beri manfaat, ya, memanfaat secara langsung maupun tidak langsung juga. Maksud saya seperti ini.
volunteer ini nanti akan terbagi 3. Yang pertama volunteer green atau sukarelawan yang nanti secara langsung ikut terlibat dalam event ini. Nah, jadi ada pelaku-pelaku yang nanti mensupport ya terhadap kegiatan-kegiatan pertandingan, berikan pelayanan kepada atlet maupun kepada mereka yang datang ya ke Sumatera Utara dalam rangka pertandingan ya PON ini. Nah, mereka kita golongkan sebagai volunteer green yang terdiri dari LO dan pekerja lapangan workforce ya. LO itu berarti penyelia ya. Nah, bahwa nanti tentu event itu akan dilaksanakan oleh panitia pelaksana. Nah, dan di dalam panitia pelaksana inilah nanti para volunteer itu akan bergabung. Nah, kedua tentu adalah mereka yang tidak ikut terlibat langsung, tapi mereka tetap bekerja di tempat masing-masing dan menjadi duta. Ya, duta PON di lingkungan kerja masing-masing, memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka yang datang dan mensosialisasikan mendukung penuh pelaksanaan PON. Artinya tidak terbatas kepada mereka yang sedang bekerja, tapi mereka yang sedang kuliah pun, atau mereka yang sedang, saya contohkan saja, misalkan mereka yang sedang dalam komunitas-komunitas, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, bahkan organisasi kemasyarakatan, bisa mereka mendaftar sebagai volunteer yang tidak berperan secara langsung, tapi sebagai duta di dalam kelompok masing-masing. Kita sebut dengan volunteer blue. Dan kemudian juga ada volunteer green, ini tentu pada mereka yang ingin memperoleh pembelajaran tentang bagaimana event ini dilaksanakan, termasuk juga kepada mereka yang ingin melaksanakan dukungan melalui aktivitas-aktivitas yang sifatnya juga merangkul masyarakat, misalkan melaksanakan lomba-lomba, baik itu lomba mini soccer misalkan, atau misalkan lomba catur atau lomba apa saja di lingkungan masing-masing, tapi nuansanya dalam rangka mendukung PON. Itu sebagai juga bagian dari volunteer yellow, dan juga mereka yang dari luar provinsi mungkin, atau mungkin dari beberapa pemerintahan kabupaten kota yang ingin melihat langsung juga boleh sebagai volunteer yellow. Tadi Abang menjelaskan ada 3 kategori. Ya. Lantas bagaimana cara pendaftaran atau rekrutmen volunteer ini? Baik, jadi untuk mendaftar itu nggak sulit ya. Jadi kita melakukan open recruitment melalui aplikasi ya, www.pon2024.id. Jadi saya rasa ini sangat sederhana, apalagi untuk generasi milenial termasuk adik-adik ini, semuanya sudah daftar ini. Dan ini adalah jajaran dari Dinas Ketenagakerjaan. Mereka semua ikut sebagai volunteer, mendaftar sebagai volunteer blue. Artinya tetap bekerja nanti di sini seperti bagaimana biasanya. Nanti kita harapkan dari kepanitiaan akan memberikan tanda ya. Bisa seperti PIN ya, bisa juga nanti seperti ID card ya. Atau direncanakan nanti mungkin bisa memberikan rompi ya. Nanti kita tunggu kemampuan kepanitiaan, tapi informasi awal yang disampaikan ke kami akan diberikan rompi kepada mereka yang nanti menjadi duta duta terhadap pelaksanaan PON ini. Demikian Bang Ari. Jumlah yang bakal direkrut itu berapa banyak? Baik, jadi untuk petugas langsung ya, dalam hal ini sukarelawan yang dia kategori green ya? Ya, green tadi sebagai LO itu diperkirakan sekitar 1.000 orang, sedangkan untuk petugas lapangan mendukungnya itu sekitar 3.000 orang. Jadi totalnya ada sekitar 4.000-an orang. Nanti saya mohon maaf sekali, tentu begitu banyaknya sekarang yang sudah mendaftar, sudah hampir 30.000 orang. 30.000 ya? Dari semua komposisi tadi, ada yang green, blue maupun yang yellow. Tapi yang untuk green, seingat saya dari laporan dari staf saya itu sekitar 4.000 orang. Tentu kami nanti akan melakukan seleksi ya per kebutuhan per bidang. Nanti bagi yang mereka tidak lulus ya, tidak menjadi petugas langsung, semua nanti akan otomatis kita terima sebagai volunteer blue. Begitu dia. Lantas apa sih syarat-syaratnya yang harus dimiliki seorang volunteer itu? Baik, tentu kita harapkan tidak mungkin semuanya global gitu kan. Ya, jadi mereka yang menjadi petugas langsung ini akan menjadi representasi kita semua masyarakat Sumatera Utara. Karena itu memang kepada mereka yang akan bertugas langsung kita harapkan memiliki kompetensi ya, kemampuan ya. Misalkan dia kemampuan bagaimana mengelola manajemen pertandingan,
Nanti yang untuk LO transport dia bagaimana mengelola manajemen transport ya, termasuk misalkan LO maupun workforce di bidang akomodasi maupun konsumsi, misalkan dia harus memiliki kompetensi hospitality, soft skill-nya, nah, itu nanti termasuk grooming-nya, itu nanti akan dilihat ya, sikapnya, attitude-nya dan seterusnya. Dan tentu kepada mereka yang nanti kita pilih sebagai LO ya, penyelia maupun sukarelawan yang untuk workforce maupun petugas lapangan tadi akan kita berikan pelatihan. Akan ada pelatihan. Tapi pelatihannya tentu sifatnya pembekalan yang sifatnya umum ya maupun sifatnya khusus terkait dengan PON ini. Selain rekrutmen melalui website, apakah ada metode lain yang dilakukan oleh panitia PON seperti misalnya menggandeng pihak kampus ataupun organisasi gitu kan? Apakah itu ada metode seperti itu dilakukan panitia? Baik, jadi memang di dalam aplikasi yang kita bangun, kita tentu menerima semua masukan. Bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara tanpa terkecuali, inklusif, secara keseluruhan boleh daftar. Ya. Tapi sekali lagi dalam rangka kompetensi pelayanan nanti untuk sebagai LO tadi, tentu di situ kami akan lakukan nanti seleksi, baik secara administrasi, kemudian juga secara psikologi maupun wawancara. Tentu kami juga mengharapkan dari kalangan kampus bisa memberi masukan kepada kami, termasuk juga dari organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, maupun organisasi kemasyarakatan. Organisasi keagamaan misalkan, tentu kita harapkan bisa juga merekomendasikan misalkan mereka yang mau terlibat langsung, sehingga juga nanti membantu di lapangan. Ya. Tentu misalkan atlet yang mau melaksanakan ibadah, nah, kita harapkan nanti tentu adanya kepedulian di sarana-sarana venue itu, sarana ibadah juga disiapkan. Jadi sampai ke sana nanti kita mudah-mudahan bisa sentuh. Kemudian kan volunteer ini berinteraksi langsung dalam pertandingan, Ya. berinteraksi langsung dengan atlet, berinteraksi langsung mungkin dengan penonton, supporter, atlet gitu kan. Seperti kita ketahui, pelaksanaan PON ini kan tidak terpusat di satu titik. Ya. Kalau tidak salah ada 9 kabupaten kota. Iya, ada 9 kabupaten kota. Itu bagaimana sistem pembagiannya? Adanya venue atau pertandingan yang digelar di kabupaten kota, bukan hanya di sport center ya? Iya. Jadi benar sekali, Bang Arij. Artinya ada 9 kabupaten kota ya yang menjadi lokasi venue-venue tempat dilaksanakannya pertandingan itu. Iya. Mulai di Medan ada sekitar 14 cabang olahraga ya. Kemudian di di sekitar ada 24, bahkan di sampai ke Samosir ya. Iya. Samosir ada 1 cabang olahraga, poli pantai di sana. Jadi Akuatik lah di sana kan? ya di Toba itu ya, kemudian renang bebas ada di Parapat. Jadi kalau adik-adik yang mau lihat, Kalau dari Medan nih mau ke sana gimana? ya nanti tentu LO-nya akan kita pilih yang dia memang mungkin berdomisili di sana, gitu. Ya. Jadi contoh misalkan nih ada dia kebetulan sedang kuliah di Medan, misal dia terpilih jadi LO, misal. Tentu kita harapkan nanti ada pelatihan di sini dan dia memang kita pastikan dia bisa nanti kembali ke sana, ya ke Samosir misalkan untuk menjadi LO pertandingan poli pantai misalkan. Ya tentu juga kita harapkan LO ini kan nanti kalau bisa orang sana ya lebih bagus lagi. Nanti akan kita lihat nanti animo masyarakat. Nah, tapi sekali lagi yang terlibat langsung tentu lebih sedikit daripada yang tidak terlibat langsung. Nah, janganlah kiranya ini menyurutkan semangat kita. Mari misalkan masyarakat, bahkan dari bukan hanya Nias, bukan hanya Samosir, bahkan Nias juga boleh menjadi volunteer Blue ya, menggelorakan semangat kita sebagai tuan rumah PON ke-21 tahun 2024. Bayangkan, yang ketiga kita tahun 1953 dan sekarang tahun 2024 baru kita lagi menjadi tuan rumah PON. Tentu ini suatu peristiwa yang enggak setiap orang bisa mengalaminya. Jadi untuk melibatkan kabupaten kota yang tidak terlibat itu, apakah panitia PON ada berkomunikasi, kita bilang memberikan kuota lah, kuota untuk volunteer di kabupaten kota yang tidak terlibat? Jadi kita tidak pakai sistem kuota.
kalau tadi saya berkeinginan, kita semua berkeinginan itu misalkan 70.000, saya rasa kalau bisa sampai 100.000, 150, kenapa tidak? Ini kan artinya kita menunjukkan kita support dan mendukung event ini dilaksanakan di Sumatera Utara. Dan kalau nggak kita yang membesarkan, siapa lagi? Benar. Nah, jadi nggak ada kuota. Artinya silakan semua masyarakat Sumatera Utara, mari kita menggelorakan dengan langsung mendaftar melalui web www.pon2024.id. Ini juga bagian dari melatih kita untuk digitalisasi kepada seluruh generasi muda kita. Ada tidak batasan usia untuk menjadi seorang volunteer? Baik, terima kasih. Jadi untuk yang berperan langsung tentu ada batasan, ya. Untuk berperan langsung tadi yang volunteer green sebagai LLO maupun sebagai workforce itu akan ada batasan. Nanti itu akan kita lihat dari dari data-data yang masuk, ya, kita sesuaikan nanti. Nah, namun untuk volunteer buruh tidak ada batasan. Semuanya silakan mendaftar. Silakan semua mendaftar karena memang sekali lagi ajang ini adalah ajang untuk kemeriahan kita semua gitu. Makanya tagline-nya jelas, bersatu kita juara. Gitu. Memang benar, untuk dalam rangka perhelatan PON ini kan bukan hanya sukses sebagai panitia, tapi sukses saat penyelenggaraan. Dan peran volunteer ini terkait penyelenggaraan itu sangat penting. Mulai dari komunikasi antara pihak panitia sama pihak panpel, ke atlet gitu. Jadi nanti ini mereka semua dibekali. Ya, jadi memang salah satu program bidang SDM PB PON Sumut adalah kita akan berikan pelatihan, ya, kepada mereka yang terlibat langsung. Karena itu kepada putra-putri Sumatera Utara silakan mendaftar di www.pon2024.id. Dan bagi mereka yang terlibat, nanti akan kita berikan juga sertifikat. Sertifikat, jadi misalkan dia mahasiswa ataupun siswa, tentu ini akan berguna untuk juga sebagai referensi, ya, untuk kelulusan dan seterusnya. Selain kita bilang tadi akomodasi atau atribut dan sertifikat, ada tidak kira-kira reward ataupun uang letih kepada volunteer ini? Baik, terima kasih Bang Ari. Jadi memang, ya, jadi terkait dengan sukarelawan ini tentu nanti akan ada fasilitas yang disiapkan oleh panitia PB PON. Misalkan seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin nanti akan ada atribut, ya, atribut mulai dari ID card, ya, kemudian juga ada rompi, ya, kemudian ada topi maupun tas kecil. Nanti kita akan lihat yang akan disiapkan oleh Sekretariat PB PON. Kemudian juga tentu mereka akan difasilitasi makannya, ya, pada saat pertandingan, ya, di tempat pertandingan juga tentu akan diberikan insentif lah, ya. Kalau tadi Bang Ari bilang uang letih, ya, sebenarnya kalau kita mau jadi sukarelawan ini tentu tidak tergantung itu, ya. Itu kan termasuk pendekatan kesejahteraan. Namun sekali lagi untuk penghargaan itu tentu akan diberikan sesuai dengan ketentuan. Batas akhir pendaftaran ini kapan kira-kira, Bang? Baik, jadi memang tentu untuk memperbanyak kesempatan untuk menjadi volunteer itu nanti akan kita buka sampai tanggal 31 Juli. 31 Juli. Ya, namun untuk mereka yang akan kita pilih sebagai petugas langsung sesuai dengan time schedule yang kami lakukan, yang telah kami rumuskan di bidang SDM, kami akan melakukan seleksi kepada mereka yang sudah mendaftar di awal Juli. Seleksi administrasi, tapi bukan aplikasi yang kami tutup, ya, tetap masuk dia. Nah, kemudian nanti akan ada administrasi, kemudian juga psikologi yang semua seleksinya melalui online. Ya, nanti akan ada Bitly yang akan kami kirimkan kepada yang bersangkutan yang lulus secara administrasi. Nah, kemudian nanti akan kita pilih lagi, kita kerucutkan kepada mereka yang akan kita tempatkan sebagai di penlog cabur masing-masing. Nah, kami perkirakan itu nanti di bulan Juli. Minggu ketiga, petugas-petugas itu harus sudah selesai, sudah final, ya, sehingga nanti di awal Agustus sudah kita berikan pembekalan dan penyempurnaan, ya, pelatihan kepada mereka. Tapi sekali lagi, aplikasi untuk rekrutmen ini tetap kita buka sampai 31 Juli. Nah, dan mudah-mudahan itu akan kita lihat dulu nanti trennya seperti apa, dan kita akan komunikasikan kepada pimpinan, pada Ketua Umum PB PON Sumatera Utara, Bapak Pejabat Gubernur,
Pak Fatoni ya untuk minta pertimbangan selanjutnya seperti apa. Apakah dicukupkan di 31 Juli atau nanti mau kita tambah lagi karena berhubung kan pelaksanaan bulan 9. Iya, benar. Apakah diperpanjang nanti sampai 17 Agustus kah? Sampai 31 Agustus. Tapi kami bekerja dulu ini sampai 31 Juli gitu. Tapi sekali lagi untuk yang namanya petugas langsung sesuai dengan timeline kami itu di minggu pertama ini kami akan lakukan seleksi administrasi. Tadi ini kan ada 3 kategori. Iya. Ada workforce, ada LO, dan ada yang duta. Gitu kan. Yang untuk yang LO ini persyaratannya ada tidak kita bilanglah semacam harus ada badan hukum karena dia kan terkait dengan catering, makanan kan, pengangkutan gitu. Itu ada tidak persyaratan khususnya gitu. Baik, jadi untuk LO administrasi tadi kan ada seleksi di situ ya. Iya. Nah, jadi contoh misalkan LO kesehatan. LO kesehatan spesifikasinya adalah dia dokter, S1 dokter. Tapi kalau untuk workforce-nya dia memiliki D3 keperawatan misalkan, minimal D3 keperawatan. Atau misalkan iya gitu dia. Ya untuk kesehatan ya. Iya, iya. Nah, kemudian misalkan untuk transport, misalkan dia paling tidak sudah tamat SMA atau diutamakan tentu yang sudah S1 vokasi transport misalkan ya. Tentu nanti ada klasifikasinya. Silakan mendaftar di dalam web, nanti kami yang akan memilih gitu. Jadi sekali lagi ini bukan mencari pekerja untuk ditempatkan permanen ya. Sekali lagi ini hanya kita mencari sukarelawan untuk bekerja selama pelaksanaan PON yang kita perkirakan nanti di bulan 9, mulai tanggal 8 sampai tanggal 22 September 2024. Mungkin bisa diungkapkan di sini, Bang, sudah adakah mungkin komunikasi atau kesepakatan yang dibuat pihak panitia dengan pihak kampus yang ingin berpartisipasi sebagai volunteer gitu? Seperti Abang bilang tadi lah, contohnya untuk perawatan misalnya, apakah sudah ada kampus yang mengenai keperawatan atau terkait dengan pelayanan misalnya seperti sekolah tinggi akademi pariwisata, ini kan semua harus attitude harus dijaga walaupun volunteer namanya kan. Baik, jadi memang kami terus menjalin kepada semua elemen masyarakat, termasuk kampus-kampus ya, baik itu negeri maupun swasta ya. Dan kami sudah menyiapkan surat Bapak Gubernur kepada seluruh kampus-kampus ya untuk menghimbau seluruh mahasiswa terlibat mau mendaftar sebagai volunteer. Silakan mau apakah itu sebagai petugas langsung maupun duta di tempatnya masing-masing ya, volunteer dulu tadi. Nah, kami juga sudah melakukan komunikasi dengan beberapa kampus negeri khususnya untuk menjadi tempat pelatihan. Nah, jadi artinya kepada mereka yang nanti dipilih akan kita berikan pelatihan dan kita dengan panitia PP PON memutuskan tidak akan melakukannya di mana-mana, tapi kita lakukan di kampus-kampus pelatihan tersebut. Jadi untuk pendaftaran ini memang full melalui website atau ada formulir yang dibagikan mungkin nanti ke depan? Oh tidak, kita semua online. Semua online ya. Kalaupun misalkan dari kampus ada merekomendasikan, dari Ormas ada merekomendasikan, dari OKP ada merekomendasikan, silakan, itu sebatas rekomendasi, tapi silakan semua kanalnya tetap melalui web. Web ya. Ya. www.pon2024.id. Himbauan atau kepada masyarakat, ajakan untuk misalnya mereka inilah generasi Gen Z ini kan terkait ayo daftar sebagai volunteer gitu. Ya, baik adik-adik sekalian ya, kembali PON ini merupakan kebanggaan kita semua ya. Artinya ini cita-cita warga Sumatera Utara dan sekarang PON itu sudah hadir di depan kita. Nggak lama-lama lagi. Sekitar 73 hari lagi setelah kita bincang-bincang sekarang. Artinya mari kita semua mendaftar, mari kita terlibat dan mendukung melalui langsung ya mengklik www.pon2024.id. Kita bersedia menyatakan sebagai pendukung PON melalui kesediaan sebagai relawan, volunteer, apakah itu green,
blue maupun yellow. Silakan dipilih sesuai dengan kriteria masing-masing. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Sumatera Utara, bermanfaat untuk event itu sendiri, dan bermanfaat untuk kita pribadi. Kita harapkan event ini bukan saja meningkatkan reputasi Sumatera Utara sebagai tuan rumah yang baik, tapi juga memberi manfaat baik dari sisi prestasi, ya prestasi olahraga, maupun dari sisi dampak ekonominya. Ini juga tentu kita harapkan PON ini memberi dampak ekonomi untuk kita semua, ya. Jadi sukses PON, sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses administrasi, ini menjadi betul-betul yang harus kita tunjukkan, dan sukses sebagai tuan rumah, sukses perekonomian. Ya, jadi ini tentu sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan ini memberi berkah kepada kita semua. Terima kasih Bang Amsari yang sudah hadir ke tempat kami, dan mudah-mudahan ini kita bisa lanjutkan program ini ke depan dengan bincang-bincang dengan tema yang lain lagi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari kami. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.